tiap tahun lulusan angkatan kerja kita itu terus bertambah Pak, anak-anak generasi kita ya. Tapi kesempatan kerja, peluang kerja semakin berkurang sehingga otomatis jumlah pengangguran kita akan terus bertambah Pak. Ini mengkhawatirkan generasi Z kita sebetulnya saat ini adalah masalah masa depan dan kesempatan kerja. Itu nyata itu. Gimana Pak dari solusinya sebagai wakil rakyat untuk generasi kita, angkatan kerja, peluang kerja, pengangguran tidak semakin banyak. Penyelesaian terhadap persoalan itu tidak cukup diselesaikan dengan kerjasama antar sektor dan pemangku kebijakan. Tetapi selain kerjasama, perlu juga ada tekad yang bulat untuk bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Ya, kerjasama oke. Ya, Pak Jokowi sudah menekankan semua kementerian dan lembaga untuk bagaimana menggeroyok kebijakan ini, membuka peluang-peluang kesempatan kerja. Tetapi antara sektor ini belum bekerja sama dengan baik. Jadi perlu kerjasama dan bekerja bersama-sama. Gitu loh. Sekarang misalkan kampus tidak lagi bisa membuka peluang untuk menerima mahasiswa-mahasiswa dengan jurusan-jurusan tertentu. Taruhlah pertanian. Sekarang setiap kali pendaftaran fakultas pertanian, animonya kecil. Karena mereka merasa setelah lulus jadi sarjana pertanian, kesempatan untuk bagaimana mengelola lahan pertanian ini pun juga semakin sempit. Peluang kerja di pemerintahan pun juga tidak ada jaminan. Lah, hal-hal seperti inilah yang mestinya kita perlu bekerja bersama-sama. Kita yakinkan kepada masyarakat, kalau pemerintah terbebani dari sisi pembiayaan pegawai ya, PNS ya. Taruhlah sekarang ini kan rata-rata warga masyarakat yang anaknya lulus kepengen bekerja sebagai PNS. Oke. Kalau beban pemerintah sudah semakin besar, ya kenapa kita tidak sosialisasikan agar tidak lagi berharap terhadap betul. PNS, gitu loh. Betul. Sesungguhnya kalau kita terjun ke PNS, gaji seorang sarjana, kemudian 32 tahun mengabdi, kalau kita pikir dengan tingkat laju pertumbuhan atau tingkat laju kebutuhan keluarga semakin kompleks, iya, macam-macam. Itu tidak lagi layak. Gitu loh. Tapi ada stigma atau masyarakat itu kalau jadi PNS setidaknya ayem nanti bisa titip hari tuanya dapat pensiun. Sampai berapa lama pemerintah bisa menanggung? Jadi problemnya di persoalan itu juga ya. Ya. Lalu saat ini pemerintah sedang galak untuk bagaimana membuat format ya. Jadi di tingkat aparatur sipil negara. Jadi ke depan ini tidak ada lagi atau ke depan ini hanya akan ada pegawai pemerintah dengan sebutan PNS. PNS ini terdiri dari hanya nanti diedit ya. Hanya akan ada pegawai pemerintah dengan sebutan ASN. ASN ini terdiri dari PNS dan P3K. P3K ini dibagi P3 penuh waktu dan P3 paruh waktu. Penuh dan paruh ya. Ya. Sehingga tidak membelenggu, tidak memenjara membebani anggaran dan juga tidak memenjara warga masyarakat mengabdi pada pemerintah kontrak mati mulai dari muda sampai pensiun dengan tingkat pendapatan yang relatif tidak cukup besar. Tapi dengan P3K ini, baik itu penuh waktu atau paruh waktu, pegawai pemerintah ke depan ini dia bisa bekerja sesuai kebutuhan dan keahliannya pada pemerintah dengan durasi kerja tertentu. Kemudian juga dia diperbolehkan untuk bisa bekerja di tempat lain, mendapatkan tambahan penghasilan tanpa harus melanggar undang-undang pegawai. Supaya juga ada edukasi sebetulnya. Kalau memang pemerintah tidak bisa memfasilitasi tenaga kerja untuk ASN, karena faktanya semakin tahun rekrutmen jumlahnya semakin berkurang, sebenarnya angkatan kerja semakin bertambah, harusnya ada sosialisasi generasi muda itu jangan hanya itu yang dicari, termasuk orang tua ya. Ini harus ada edukasi di sektor lain, pemerintah mendorong misalnya kesempatan-kesempatan yang menarik menjadi pengusaha misalnya Pak. Termasuk saya sendiri pun juga karena kebetulan mitra saya Kemenpan ya,
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepada konstituen-konstituen saya, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat saya sudah mulai tanamkan, jangan bergantung hanya kepada pemerintah. Artinya, jangan berorientasi menjadi pegawai pemerintah. Coba tumbuhkan keahlian. Sekarang ini zamannya zaman teknologi, ya kan? Nah, mereka yang bisa menguasai teknologi itulah yang akan survive. Gitu. Oke Pak Agus.